Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Pengadilan Agama Semarang, Asmara. Aku senang mendengar suara Pengadilan Agama Semarang. Pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kami Hakim Pengadilan Agama Semarang, Bapak Dr. Andes Haji Munadi MH. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat berkat doa dari Mbak Retno juga ini. Amin. Amin. Ini hari ini di kesempatan ini Pak, kita ngobrol santai tapi serius tapi ya belajar ya Pak ya. Boleh. Monggo. Ini mungkin kita mau bahas tentang apa sih tugas dan kewenangan di pengadilan agama itu Pak. Karena yang selama ini kita dengar, banyak orang itu beranggapan bahwa pengadilan agama itu kerjaannya hanya menceraikan orang Pak. Apakah benar Pak anggapan itu? Baik, makasih Mbak Retno. Anggapan masyarakat seperti itu bisa jadi ada benarnya. Cuma ya tidak 100% benar. Itu berarti ada benarnya namun tidak 100% benar anggapan seperti itu. Maksudnya tidak 100% benar itu bagaimana Pak? Ya, sebagaimana kita ketahui, tugas dan tanggung jawab pengadilan agama, termasuk pengadilan agama Semarang itu, sebagaimana dalam ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89, itu banyak. Di samping masalah perkawinan, juga masalah kewarisan, ada masalah wasiat, dan juga di Undang-Undang yang nomor 3 tahun 2006 ada juga ditambah tentang masalah ekonomi syariah. Memang dari bidang perkawinan itu banyak sekali, dan satu diantaranya tentang masalah perceraian. Dan memang mayoritas yang banyak diajukan di pengadilan agama, termasuk di pengadilan agama Semarang itu, hampir 90% itu masalah perceraian. Sehingga anggapan masyarakat kalau mau bercerai ya ke pengadilan agama. Nah, cuma yang barangkali nggak dipahami oleh masyarakat, di pengadilan umum juga banyak juga orang yang mengajukan perceraian. Cuma memang karena masyarakat kita itu mayoritas beragama Islam, sehingga banyak yang mengajukan perceraian ke pengadilan agama, termasuk di Semarang. Di samping itu juga ada perkara-perkara waris, kemudian itu tadi harta bersama. Harta bersama itu masuk salah satu dari bidang perkawinan. Ada juga masalah hak asuh anak, pengangkatan anak, asal usul anak, isbat nikah, pembatalan nikah. Itu juga merupakan kewenangan pengadilan agama. Dan ada juga yang barangkali terkait masalah ekonomi syariah, yaitu perkara gugatan sederhana. Itu Mbak Retno. Ya, anggapan itu benar, cuma nggak 100% benar. Baik Pak, berarti selain memeriksa dan memutus perkara perceraian bagi orang-orang yang beragama Islam ya Pak, ternyata Pengadilan Agama Semarang itu khususnya punya tugas dan kewenangan untuk memeriksa perkara yang lainnya. Terutama tadi yang terakhir Bapak sebutkan ada tentang gugatan sederhana. Betul. Apa Pak itu bisa dijelaskan lebih lanjut mungkin? Baik. Jadi di samping gugatan tentang perkawinan yang di dalamnya ada unsur perceraian, perceraian itu sendiri ada cerai gugat, di mana diajukan oleh pihak perempuan atau pihak istri. Ada juga perkara perceraian cerai talak diajukan oleh pihak suami. Dan yang tidak kalah penting juga, ada juga perkara yang jarang diketahui oleh masyarakat, yaitu tentang gugatan sederhana. Jadi gugatan sederhana itu memang prosesnya itu dilaksanakan secara sederhana. Artinya tidak seperti perkara-perkara perdata pada umumnya. Jadi gugatan sederhana
karena proses dan pembuktiannya itu dilakukan secara sederhana. Itu Mbak Retno. Ya itu Pak, maksudnya dilaksanakan secara sederhana ya Pak. Mm-mm. Kemudian itu yang diperiksa terkait dengan masalah apa Pak? Baik, gugatan sederhana itu biasanya muncul dari satu proses pembiayaan yang dilakukan antara pihak bank atau pihak koperasi yang berbasis syariah oleh pihak nasabah atau masyarakat yang kebetulan membutuhkan biaya untuk keperluan-keperluan sehingga dilaksanakan pembiayaan, dan pembiayaan itu dilaksanakan atas dasar prinsip-prinsip syariah. Lalu Dan biasanya gugatan sederhana itu dilakukan karena pihak nasabah itu atau masyarakat yang telah diberi dana untuk pembiayaan macet, sehingga dia tidak mampu membayar lagi, sehingga oleh pihak bank diajukan gugatan ke pengadilan, dan dalam hal ini masuk dalam kategori gugatan sederhana. berarti itu hampir sama dengan sengketa ekonomi syariah, nggih Pak? Betul. Cuma bedanya kalau ekonomi syariah itu masuk dalam kategori perdata umum. Maksud saya perdata umum itu proses dan pendaftarannya itu serta pemeriksaannya seperti perkara perdata umumnya. Nggih. Cuma yang membedakan itu lebih kepada proses pemeriksaannya itu. Kalau gugatan ekonomi syariah itu ada jawaban, ada replik, ada duplik, bahkan bisa jadi ada eksepsi, dan juga nantinya ada kesimpulan. Nah, tapi kalau gugatan sederhana tidak ada replik, tidak ada duplik, dan juga tidak ada eksepsi. Dan pembuktiannya itu sederhana. Artinya apa? Kalau ternyata gugatan sederhana itu yang diajukan oleh pihak bank atau koperasi diakui oleh pihak nasabah atau masyarakat yang diberi pembiayaan itu, atas gugatan itu mengakui, ya cukuplah bagi hakim itu, tidak perlu ada bukti-bukti tambahan lainnya. Itulah yang membedakan antara gugatan ekonomi syariah dengan gugatan sederhana itu lebih kepada proses pemeriksaan dalam persidangan. Jadi kalau gugatan sederhana itu dinilai lebih simpel sehingga disebut dengan gugatan sederhana. Itu yang membedakan. Kalau dikatakan tadi lebih simpel ya Pak, apakah ada perbedaan batas waktu pemeriksaannya Pak mungkin? Betul Mbak Retno. Kalau dalam perkara gugatan ekonomi syariah tidak ada batas waktu. Cuma memang oleh Mahkamah Agung dibatasi pemeriksaannya itu diupayakan tidak sampai lebih dari 5 bulan. Kalau ternyata lebih dari 5 bulan, maka majelis hakim yang ditunjuk wajib membuat laporan. Kenapa sampai 5 bulan lebih? Tapi dalam gugatan sederhana, waktunya itu dibatasi hanya sampai 25 hari terhitung sejak sidang pertama dilaksanakan. Mau tidak mau, bisa atau nggak bisa, hakim yang ditunjuk harus menyelesaikan pemeriksaan gugatan sederhana itu tidak lebih dari 25 hari terhitung sejak sidang pertama dilaksanakan. Ini mohon izin Bapak mau tanya, yang menentukan batasan waktu 25 hari itu tergantung hakimnya atau memang ada aturannya atau bagaimana ya Pak? Ya jelas lah, nggak mungkin hakim memeriksa perkara itu atas dasar keinginan atau seleranya sendiri. Jadi tadi yang saya sebutkan, gugatan sederhana itu pemeriksaannya tidak lebih dari 25 hari, artinya dibatasi 25 hari harus selesai. Itu memang ada aturan yang dipedomani oleh hakim kalau memeriksa gugatan sederhana itu. Jadi hakim nggak atas dasar keinginannya sendiri, memang ada
aturan mainnya terkait masalah tata cara pemeriksaan gugatan sederhana. Nggih. Barangkali bisa diinformasikan Pak terkait peraturan mana yang mengatur tentang gugatan sederhana tersebut Pak? Baik, eh, gugatan sederhana itu diatur dalam ketentuan peraturan Mahkamah Agung nomor 2 kalau nggak salah tahunnya tahun 2015 ya kalau nggak salah ya. Nggih, kayaknya. Jadi benar ya, Nggih. kalau nggak salah Nggak itu salah berarti betul Pak. betul ya. Jadi Perma nomor 2 tahun 2015 kemudian direvisi atau disempurnakan dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2019. Insya Allah itu yang mengatur tentang gugatan sederhana. Tadi kan ada perubahan dari Perma nomor 2 tahun 2015 ya Pak, ke Perma nomor 4 tahun 2019. Oke. Ada hal-hal prinsip apa Pak yang berubah dari peraturan tersebut Pak? Baik, ada hal-hal yang paling mendasar dalam Perma itu yang dari Perma nomor 2 tahun 2015 ya. Nggih. Kemudian direvisi menjadi Perma nomor 4 tahun 2019. Yang paling mendasar itu nominal atau jumlah gugatan itu. Kalau dari Perma sebelumnya itu nomor 2 tahun 2015 itu maksimal gugatan sederhana itu nilainya tidak lebih dari 200 juta. Kemudian direvisi dengan Perma yang baru itu nominal gugatannya itu tidak lebih dari 500 juta. Jadi kalau dari awalnya itu 200 juta, kemudian ditambah menjadi 500 juta. Artinya apa? Dari gugatan sederhana itu kalau nilainya cuma 200, 300, 400, dan 500 maksimal, itu masuk kategori gugatan sederhana. Tapi kalau kemudian nilainya lebih dari 500 juta, itu tidak termasuk lagi dalam kategori gugatan sederhana. Jadi itu yang paling prinsip untuk membedakan dari penyempurnaan Perma nomor 2 tahun 2015 kemudian ke Perma nomor 4 2019 yaitu nominal jumlah gugatan itu sendiri. Baik Pak, kemudian yang ingin saya tanyakan, dalam perkara perdata itu kan bagi pihak yang keberatan atas putusan hakim, ada upaya hukum banding, kasasi, bahkan peninjauan kembali. Betul. Nah, kalau di perkara gugatan sederhana, apakah upaya hukumnya juga sederhana atau bagaimana Bapak? Baik, itulah yang membedakan antara gugatan perdata pada umumnya dengan gugatan sederhana. Karena disebut gugatan dalam tanda petik gugatan sederhana, sudah tentu dan sudah pasti upaya-upaya hukum itu juga berbeda dengan gugatan perdata pada umumnya. Benar Mbak Retno sampaikan bahwa gugatan perdata pada umumnya upaya hukum itu ada banding, kasasi, bahkan peninjauan kembali. Tapi dalam perkara gugatan sederhana, upaya hukumnya itu ya sederhana. Tahu nggak Mbak Retno apa kira-kira? Mungkin lebih singkat atau gimana? Ya memang lebih singkat, ya betul lebih singkat. Jadi Istilahnya apa? dalam Perma itu diatur upaya hukum atas pihak yang tidak terima atau tidak puas atas putusan hakim. Upaya hukumnya itu kalau putusan itu dijatuhkan putusan first strike, artinya tergugat tidak hadir, maka setelah tergugat itu memperoleh pemberitahuan tentang isi putusan, dia boleh mengajukan upaya hukum namanya verzet. Nah, tapi kalau putusan itu dijatuhkan dari pihak penggugat dan tergugatnya hadir atau datang dua-duanya, dan kemudian salah satu bisa jadi mungkin tergugatnya yang keberatan, upaya hukumnya hanya satu, yaitu upaya hukum namanya keberatan. Bukan banding, bukan kemudian kasasi atau bahkan PA, tapi upaya hukumnya keberatan. Itulah yang membedakan antara perdata umum
dan gugatan sederhana. Baik Pak, Mm, untuk upaya hukum dari gugatan sederhana tadi mm, namanya keberatan ya Pak ya. betul. Kemudian untuk upaya hukum dalam perkara perdata pada umumnya waktunya kan 14 hari Mm, setelah putusan dibacakan ya Pak. betul. Kalau dalam perkara gugatan sederhana, apakah waktunya juga sama Bapak? Baik. Nah, itu juga salah satu yang membedakan kenapa dinamakan gugatan sederhana. Jadi kalau dalam perkara perdata umum, benar dari pihak yang keberatan atau tidak terima atas putusan, tidak puas atas putusan, jangka waktu upaya untuk mengajukan upaya hukum itu 14 hari. Terhitung sejak putusan itu dibacakan atau diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir. Tapi dalam perkara gugatan sederhana, upaya hukum yang berupa keberatan tadi itu waktunya 7 hari setelah putusan dibacakan atau diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir. Itu intinya Mbak Retno. Nggih. Ada beda waktu dalam jangka waktu untuk mengajukan upaya hukum. Baik Pak, kemudian biasanya yang mengajukan gugatan sederhana ke pengadilan agama itu siapa nggih Pak? Pihak bank atau koperasi atau nasabahnya Pak? Jadi pada dasarnya gugatan sederhana itu boleh-boleh saja diajukan oleh pihak penggugat itu dari bank atau koperasi yang berbasis syariah atau juga dari pihak nasabah atau masyarakat yang kebetulan mendapat pembiayaan dari bank-bank atau koperasi syariah. Namun selama ini di Pengadilan Agama Semarang kebanyakan yang mengajukan gugatan sederhana itu adalah dari pihak bank atau juga dari pihak koperasi sebagai penggugatnya. Sementara masyarakat memang diposisikan dalam perkara itu sering menjadi pihak tergugat. Itu Pak Retno. Oke, baik Pak. Kemudian apakah untuk di Pengadilan Agama Semarang ada atau banyak dari pihak bank atau koperasi yang mengajukan perkara gugatan sederhana Pak? Baik. Jadi setahu saya di Pengadilan Agama Semarang ini ada. Kalau dikatakan banyak, tidak, tapi ada. Dan kebetulan seingat saya di tahun 2024 ini sudah ada perkara gugatan sederhana yang diajukan oleh pihak koperasi dan juga seingat saya juga sudah selesai, sudah diputus. Artinya seperti itu. Jadi tidak banyak tapi ada. Oke. Yeah. Kemudian Pak, dalam mengajukan gugatan sederhana, apakah proses pendaftarannya sama dengan perkara perdata pada umumnya Bapak? Baik. Untuk proses pendaftarannya sama. Sama seperti perkara-perkara perdata pada umumnya, yaitu lewat pendaftaran dan juga nanti ada panjar biaya perkara. Setelah itu ya mau nggak mau nanti setelah dibuatkan atau penunjukan siapa hakim yang ditunjuk, siapa jurusitanya, siapa paniteranya, ya kemudian dipanggil dan proses sidang seperti proses perkara lainnya. Tapi intinya untuk pendaftarannya sama seperti perkara-perkara perdata pada umumnya yang diajukan di pengadilan agama. Itu Pak Retno. Kalau terkait proses pemeriksaannya, bagaimana Pak? Baik. Terkait proses pemeriksaannya, kalau dalam perkara perdata pada umumnya, kalau kemudian ternyata dalam waktu dan hari tanggal yang ditentukan para pihaknya hadir, maka hakim yang ditunjuk wajib berusaha untuk mendamaikan para pihak. Dan bila mana tidak terjadi perdamaian dalam proses itu, ya hakim wajib memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi yang difasilitasi oleh mediator yang ada di Pengadilan Agama Semarang. Itu perdata umum pada umumnya. Tapi dalam perkara gugatan sederhana tidak seperti itu. Jadi pada hari sidang yang pertama, hakim yang ditunjuk ya sekaligus hakim yang ditunjuk itu berkewajiban untuk memediasi, mengupayakan mediasi pada sidang yang pertama itu. Dan bila mana terjadi kesepakatan, ya sudah bisa jadi perkaranya dicabut atau juga dibuatlah
akta banding, bisa juga di reschedule dan lain sebagainya. Jadi tidak ada mediator khusus dalam perkara gugatan sederhana. Peran hakim dalam sidang yang pertama itu, beliau berusaha untuk memfasilitasi dan memediasi antara pihak penggugat dan biasanya itu dari pihak bank atau pihak koperasi dengan nasabahnya. Nah, itu dalam tahapan pemeriksaan dalam gugatan sederhana. Kalau Bapak sendiri sudah pernah menangani perkara gugatan sederhana, Bapak? Alhamdulillah saya sering ditunjuk, dan kemarin untuk perkara gugatan sederhana pada tahun 2024 ini juga kebetulan saya yang ditunjuk sebagai hakimnya, dan alhamdulillah sudah saya putus. Dari perkara yang Bapak tangani tersebut, apakah seluruhnya dikabulkan atau ada yang ditolak atau ada yang bagaimana, Pak? Baik, kebetulan dari perkara yang saya tangani, ada yang saya kabulkan dan ada juga yang saya gugurkan. Bukan saya tolak, saya gugurkan. Nah, sebagian saya kabulkan, sebagian ada yang saya gugurkan. Saya belum pernah dalam perkara gugatan ini kemudian saya tolak, belum pernah. Kemudian Pak, dari perkara yang dikabulkan itu, apakah pihak yang menerima putusan atau ada yang keberatan? Atau, dan juga tadi Bapak menyebutkan digugurkan, itu maksudnya bagaimana, Pak? Baik, untuk perkara yang saya kabulkan, ya artinya dalam proses pemeriksaan itu, setelah saya bacakan materi gugatannya, dan ternyata pihak tergugatnya itu mengakui dan membenarkan atas isi dari gugatan yang diajukan oleh penggugat. Hingga ya mau nggak mau karena diakui sesuai dengan peraturan yang ada, dinilai terbukti gugatan sederhana itu. Sehingga atas dasar itu maka saya kabulkan gugatan itu. Dan ternyata setelah saya kabulkan, dari pihak tergugat itu tidak mengajukan upaya hukum. Sehingga kami berasumsi dari yang saya kabulkan itu sudah diselesaikan di luar persidangan. Sementara dari gugatan yang saya gugurkan, sesuai dalam perma di awal tadi yang saya sampaikan, di mana dalam satu pasalnya itu menegaskan, bila mana pada persidangan pertama kali dilaksanakan, pihak penggugat tidak hadir, maka gugatan itu digugurkan. Nah, di salah satu putusan yang memang saya gugurkan, memang faktanya dalam persidangan penggugatnya tidak hadir. Sehingga ya saya gugurkan. Itu aja intinya. Itu kan kalau penggugat tidak hadir pada sidang pertama digugurkan, Pak. Kemudian kalau pihak tergugatnya yang pada sidang pertama tidak hadir, bagaimana ya, Pak? Baik. Karena memang sifatnya sederhana, proses pemeriksaannya pun bersifat sederhana. Mungkin masyarakat atau orang awam akan menilai, oh nggak adil itu. Kalau penggugatnya tidak datang, digugurkan. Terus bagaimana kalau ternyata tergugatnya tidak hadir? Nah, baik. Kalau ternyata dalam sidang yang pertama itu tergugatnya tidak hadir, maka hakim tidak boleh kemudian menggugurkan. Tetapi tergugatnya itu yang tidak hadir dipanggil sekali lagi. Nah, kalau sudah dipanggil sekali lagi kok tetap tidak hadir, maka hakim boleh menjatuhkan putusan dengan tanpa dihadiri oleh tergugat yang biasanya disebut dengan putusan first strike. Ya. Jadi intinya untuk sidang yang pertama, kalau penggugat tidak hadir, perkara digugurkan. Kalau tergugat tidak hadir, tergugatnya akan dipanggil sekali lagi. Itu Mbak Retno. Yeah. Baik, Pak. Sebenarnya seru sekali ya, Pak, perbincangan kita kali ini. Namun sayang sepertinya ada batas waktunya ini, Pak. Oh iya. Terus gimana ini? Mau dilanjut?
Mungkin lanjutnya nanti off cam aja ya Pak ya. Baik Pak, Ya, terima kasih atas waktu dan ilmunya. Semoga bermanfaat dan memberi pencerahan bagi kita semua Pak. mm, Sampai berjumpa lagi di podcast Asmara berikutnya dengan topik lain yang tidak kalah menarik. Saya Retno Prabaningsi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.